Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Arfan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bioma gurun desert ya. Oke. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang persebaran. Nah, kira-kira persebaran bioma gurun itu di mana saja sih? Nah, kalian bisa amati di sini ya. Ini adalah peta persebaran gurun di dunia ya. Jadi ada beberapa gurun yang terkenal di dunia ini ya. Jadi bisa kalian amati. Ini akan saya zoom ya. Yang pertama adalah ini ya. Ini adalah Great Basin Desert ya, atau gurun Great Basin ya. Ini ada di Amerika. Lalu yang kedua ini adalah ini ya. Yang kedua ini adalah Peruvian Desert ya. Ini di daerah Amerika bagian selatan. Lalu yang ketiga ini Atacama Desert ya, ini ya. Lalu yang keempat ini Patagonian Desert ya. Terus langsung yang kelima. Nah, sekarang yang kelima ini, yang kelima adalah Sahara Desert Afrika bagian utara ini ya. Lalu yang keenam ini ya, keenam di semenanjung Arab ya, ini ya, Arabian Desert. Yang ketujuh ini ya, yang ketujuh adalah Turkestan Desert ya. Terus yang kedelapan ini, yang kedelapan adalah Great Indian Desert ya. Lalu yang kesembilan adalah Gobi Desert ya. Lalu yang ke-10 adalah ini Kalahari and Namib Desert. Lalu yang terakhir ini Australia, masih ada nih ya, Australian Desert. Nah, itu ya. Jadi ini adalah peta persebaran gurun yang ada di dunia ya. Oke, lanjut. Ciri yang pertama dari bioma gurun adalah terdapat daerah tropis, subtropis, dan daerah tinggi lainnya. Jadi dia memiliki suhu yang tinggi ya. Oke, lanjut. Ciri yang selanjutnya adalah curah hujan sangat rendah. Jadi curah hujan di daerah gurun ini cukup rendah karena dia tidak ada periode musim penghujan dan musim kemarau. Jadi dia maka dari itu dia memiliki curah hujan yang sangat rendah ya, dan tingkat evaporasinya cukup tinggi. Jadi pemanasan yang terjadi di gurun itu cukup tinggi ya. Maka dari itu tidak ada curah hujan di sana ya, sangat kecil sekali. Lanjut. Tingkat penguapan tinggi. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya, nih ya. Tingkat penguapannya tinggi ya. Tingkat penguapan tinggi adalah evaporasi yang terjadi di daratan cukup tinggi, atau yang biasa disebut di materi hidrologi adalah evapotranspirasi, penguapan yang terjadi di darat. Makanya dia sangat kering ya. Siang sangat panas, malam sangat dingin. Kenapa kira-kira ya? Kenapa bisa seperti ini? Jadi kalau kalian biasanya melihat para ibadah haji ya, masyarakat Indonesia ke sana itu harus bawa perlengkapan untuk payung, kacamata ya kan. Terus ada juga ketika suruh membawa selimut ya, atau jaket yang tebal. Kenapa? Padahal kan suhunya panas ya kan pada siang hari, tapi kenapa pada malam hari sangat dingin? Ya, salah satu faktornya adalah karena di sana, di Arab Saudi ataupun di daerah gurun lainnya, dia memiliki fluktuatif ya, atau perbedaan suhu antara siang dan malam cukup tinggi ya. Itu disebabkan karena tidak adanya tutupan awan. Jadi awan itu fungsinya adalah menghambat laju gelombang panas yang akan dikembalikan ke luar angkasa, bisa terhalau oleh awan, makanya suhunya terjaga lebih hangat ya kan. Tapi kalau di daerah gurun tidak ada awan, jadi tidak ada penutupnya. Dampaknya apa? Ketika malam hari, maka panas yang ada di bumi itu langsung keluar angkasa, jadi langsung suhunya turun, sangat dingin. Nah, itu salah satu faktor kenapa kok suhu siang dan suhu malamnya sangat jauh berbeda. Siang sangat panas, malam sangat panas, karena tidak adanya tutupan awan. Lanjut. Tanah tidak mau menyimpan air, sudah pasti ya, karena di gurun itu bisa jadi padang pasir ya kan. Makanya tanah tidak bisa mau menyimpan air ya. Air tanah cenderung asin, betul, karena tingkat evaporasi di daratannya cukup tinggi, makanya
kadar airnya terbawa ke udara, teruapkan, terlalu mineralnya tertinggal di bawah atau di dasar sungai atau danau, makanya airnya cenderung asin. Tumbuhan berakar panjang untuk menjangkau air dalam, betul sekali ya, seperti ini palem, kurma, ya kan, kaktus, ya kan, dia termasuk jenis tumbuhan yang berakar dalam untuk mencari sumber air, betul. Lanjut. Tumbuhan berdaun jarum untuk mengurangi penguapan, ya, palem, ya, ini termasuk berdaun jarum. Jadi berdaun jarum itu tidak hanya difungsikan di daerah yang dingin ya, tapi dia juga difungsikan di daerah yang panas karena mengurangi penguapan. Rumput dan semak, ini jenis floranya ya. Rumput dan semak itu hampir di semua bioma ada, karena dia termasuk jenis tanaman yang dapat bertahan hidup di segala medan ya. Semak algae. Ya, lanjut. Ya, palem ya, jenis floranya ya. Lanjut aja. Kurma ya. Kurma khas daerah gurun ya. Biasa kita makan ketika bulan Ramadan atau ketika bulan mendekati Idul Fitri ya, nih ya. Oke, lanjut. Kaktus ya, sudah pasti ya. Kaktus itu termasuk xerophyt ya, tanaman yang mampu bertahan di daerah panas. Kaktus ya. Lalu jenis faunanya camel unta. Nah, kira-kira kalian tahu nggak unta itu memiliki keunikan atau ciri khas ya dari fauna unta ini? Yang pertama mungkin kalian bisa sebut punuknya ya. Punuknya dia bisa menyimpan air ya. Maka kalau misal para orang-orang dahulu ketika menggunakan unta di padang pasir, dia ketika kehabisan maka dia akan sembelih dan akan ambil air dalam punuknya. Lalu selain itu ternyata unta memiliki bulu mata anti badai ya. Jadi tidak hanya Syahrini saja yang memiliki bulu mata anti badai, dan menurut saya Syahrini mengambil istilah itu dari unta. Kenapa? Karena unta memiliki 3 lapis bulu mata ya. Jadi menghindari dari badai padang pasir atau daerah gurun ya. Dan saya belum pernah dengar unta itu kelipan, itu belum pernah ya, karena dia memiliki bulu mata lapis 3, bulu mata anti badai ya. Lanjut. Gerbil jenis tikus ya, lanjut aja. Hamster ya, ternyata hewan lucu ini khas dari daerah gurun. Bilby ya, ini mirip-mirip dengan tikus ya, hewan pengerat. Bingo ya, ini anjing. Bearded dragon ya, berjenis dengan kadal ya. Parentines lizard ini hampir mirip dengan, kalau di Indonesia itu kayak mencawak ya. Tarantula ya, ini beda dengan laba-laba ya. Tarantula tuh dia lebih besar dan dia memiliki kaki-kaki yang memiliki bulu ya, ini tarantula. Tapi kalau laba-laba kan tidak ya. Tupai gurun ya. Oke. Thorny devil ini berjenis dengan kadal. Ular derik ya. Ular redley, ular viper ya. Jadi ular juga termasuk bioma khas dari fauna khas dari bioma gurun ya. Oke, saya cukupkan untuk pembelajaran kali ini ya. Silakan bisa kalian catat poin-poin pentingnya dari bioma gurun ya. Terima kasih.